Karena Oktober ini kan sebenarnya pesta diskonnya lumayan ya, IHSG ya. Cuma habis bensin Bos, saya. Masuknya ke saham-saham yang bisa dibilang gorengan untuk Oh. survive-nya. Tapi itu juga kan istilahnya kan katanya kalau misal kita masuk gorengan itu kita nggak bisa masuk dalam jumlah besar. Makanya saya lebih prefer tuh kalau IHSG bullish karena bisa masuk ke saham yang blue chip dan bisa istilahnya marginnya lebih gede. Komoditas udah naik gila-gilaan gitu ya. Ada nggak kira-kira momen yang paling berkesan gitu di tahun 2022 ini? Halo teman-teman, selamat datang di Stock Talk episode ke-22. Nah, di Stock Talk ini merupakan Stock Talk terakhir di tahun ini. Jadi kita bakalan nge-recap nih, kira-kira gimana sih tahun 2022, terus kesan pesan dari investor-investor Stockpitor jagoan kita juga gimana gitu ya. Nah, kali ini kita udah kedatangan dua Stockpitor. Yang pertama ada Bro Vilmon. Silakan Bro, memperkenalkan diri. Halo, nama saya Michael Philemon, ID Stockbit saya Blackmon14 dan saya seorang full-time trader. Oke, dan juga ada Pak Thomas William. Silakan Pak. Halo, nama saya Thomas, ID Stockbit saya Towil. Saya aktif menulis untuk di Stockbit, ada di blog saya pribadi investorsaham.id, di Instagram juga investorsaham.id, dan juga sekarang juga aktif juga sebagai kontributor di platform Mentor Baik. Salam kenal. Oke, nah tahun 2022 udah lewat nih Pak, Bro. Nah kan kalau kita inget-inget ya dari awal tahun gitu ya, kita udah ngalamin banyak hal nih. Mulai dari tech yang mulai berguguran, digital banks juga. Terus ada IPO dari giant tech gitu ya. Terus komoditas udah naik gila-gilaan gitu ya. Ada nggak kira-kira momen yang paling berkesan gitu di tahun 2022 ini? Saya lihat di 2022 fenomenal yang paling cukup signifikan adalah munculnya banyak sekali saham-saham IPO. Dan rata-rata saham-saham IPO itu di awal perdana dia IPO itu rata-rata terbang dan bisa memberikan gain yang cukup signifikan kepada trader. Walaupun ada beberapa saham yang masih turun. Dan fenomena kedua tuh yang cukup signifikan yang saya lihat adalah IHSGO. Di mana di saat IHSG naik, di saat GOTO naik, IHSG naik cukup signifikan. GOTO turun, IHSG turun signifikan. Dan itu membuat roller coaster yang tidak ada terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Yang cukup roller coaster naik turunnya. Itu sih. Oke, ya, let's go. Oke, jadi yang menarik itu dari banyaknya IPO gitu ya, dan juga ternyata pergerakan GOTO ini berkesan banget nih ya buat Bro Vilmon nih ya, sampai bisa ngegerakin IHSG. Kalau dari Pak Thomas gimana Pak? Apa Pak yang paling berkesan? Apa ya, sebenarnya biasa-biasa aja sih. At the end mungkin kalau saya nggak bilang berkesan lah ya, tetapi tahun 2022 ini menjadi tahun pembuktian lah sebenarnya bahwa ya value investing ya ilmu yang memang real gitu ya. Kalau kita lihat zaman dulu call dibully gitu ya, ESG, sekarang yang bully pun juga punya saham call di dalam portofolio gitu kan. Karena energi ya akhirnya memang menjadi sektor yang paling seksi di tahun 2022 ini. Lalu juga kita lihatlah beberapa saham-saham yang memang dulu di dalam value investing kayaknya orang bilang bahwa wah saham ini nggak GCG misalkan gitu ya, karena berbagai berita yang kurang mengenakan gitu ya, tetapi karena emiten ini adalah asset play ya akhirnya menarik juga. Jadi menurut saya sih tahun 2022 ini menjadi tahun yang membuktikan bidang keilmuan value investing ini ya sesuatu yang real lah sebenarnya. Kita lihatlah bahwa saham-saham value investing justru yang manggung sebenarnya di tahun 2022 ini. Itu sih kalau dari saya. Iya, jadi mungkin buat teman-teman yang belum ngikutin ya, kalau tahun lalu itu banyak kan growth stocks yang tumbuh gitu ya, dan tahun ini tuh ya banyak yang switching jadi ke value, jadi banyak value stocks yang mulai ya naik lagi, ngeret IHSG, akhirnya IHSG-nya juga ikutan naik gitu. Nah, kalau ngomongin secara waktu kita udah ngelewatin ya 12 bulan lah ya gitu. Mana yang paling berkesan gitu? Berkesan apa nih? Kita ngomong berkesan bagus dulu lah ya, yang bikin happy gitu. Bulan apa yang paling bikin happy? Kalau dari Bro Vilmon? Kalau saya sendiri bulan yang bikin happy itu, seingat saya itu bulan Agustus. Kenapa tuh Bro? Karena itu turning point dalam artian adalah kan bulan awal Agustus ya kan, ekspektasinya kan di bulan Juli udah profit, udah lumayan. Mulai Agustus tuh dengan
mulai dengan masuk emiten baru. Tapi di awal hari itu saya melakukan kesalahan dari segi money management sehingga masuknya overload di saham yang saya belum begitu kenal. Saya kayak masih mencari tahu lah saham itu. Nah akhirnya saya masuk gede, akhirnya saya di full market. Saat itu juga saya istilahnya cut loss, saya membandingkan diri langsung saya cut loss dengan jumlah kerugian itu istilahnya kita baru trading sekitaran cuma kurang dari sejam, tapi cut loss-nya bisa puluhan juta. Dan itu cukup sakit karena apa? Karena pada saat saya cut loss, naik langsung. Jadi emang bener-bener itu kayak, ini mau kerjain karena masuknya kegedean Itu dan yang salah. paling happy tapi bro. Happy, nah karena turning point kan. Oke. Setelah itu kan, setelah dia, saya cut loss, sedih, tapi setelah itu recover pelan-pelan. Dan in the end, Oke. akhir bulan tetap masih profit. Oke, so ini ternyata cut loss yang membuahkan hasil ya. Karena Pelajaran. akhirnya setelah cut loss itu malah portofolionya bertumbuh terus gitu ya. Pelajaran sih. Oke. Ternyata ada manfaat. Ya memang cut loss itu manfaat ya kalau kita trading ataupun investing. Ya cut loss itu merupakan exit point ketika kita salah gitu ya. Dan itu ternyata terjadi juga nih di Brofilm. Kalau dari Pak Thomas, Pak, kira-kira wah ini dari Januari naik terus kira-kira bulan Mei atau Juni ya kita turun, Juli mulai naik lagi. Kira-kira mana Pak yang paling berkesan baik? Februari jelas. Februari. Kenapa tuh Pak? Kalau Hah? Februari? Februari itu kan saya sebenarnya masuk gede di saham yang disupport oleh aksi korporasi lah. Saya nggak sebut apa, teman-teman yang pembaca Stockbit mungkin bisa nebak ya, saham backdoor listing yang saya berani masuk. Masuknya waktu itu lumayan besar, dapat profit yang terbilang besar untuk saya, dan dari dana itu yang menjadi kunci untuk permainan saya di tahun 2022 ini. Jadi keuntungan yang besar ini saya bisa pindahkan masuk ke saham-saham yang investasi longnya saya dan pertumbuhannya menjadi bagus. Jadi kalau nggak gara-gara bulan Februari maka saya tidak memiliki return yang sebagus saat ini sih sebenarnya. Jadi thank you untuk ke bulan Februari. Bulan yang menjadi core-nya ya Pak ya, berarti ya dari 2022 ini. Oke. Kalau sebaliknya sekarang kita ngomongin yang membuat paling sedih nih. Kalau dari Bro Filman, kira-kira bulan apa nih yang paling bikin down gitu? Di saat ISG itu beruntun merah, terus itu kalau nggak salah bulan Mei atau ada juga di bulan Oktober ini juga ada sih, yang seminggu itu beruntun tuh merah terus. Nah itu istilahnya kayak apa ya? Moodnya itu dibuat hilang gitu. Mau trading apa kayak bawaannya lesu, pengennya jualan atau apa, dan berujung-ujung adalah masuknya ke saham-saham yang bisa dibilang gorengan untuk survive-nya. Tapi itu juga kan istilahnya kan katanya kalau misal kita masuk gorengan itu kita nggak bisa masuk dalam jumlah besar. Makanya saya lebih prefer tuh kalau ISG bullish karena bisa masuk ke saham yang blue chip dan bisa istilahnya marginnya lebih gede. Jadi ya karena kalau saham gorengan kan biasanya liquidity-nya lebih kecil ya, jadi nggak bisa masuk banyak. Tapi kalau IHSG-nya bullish, majority stocks naik gitu ya, bisa pilih, punya pilihan lebih banyak, bisa masuk lebih gede. Gitu ya. So yang paling menyedihkan tadi sekitaran yang Mei atau yang Oktober? Oktober dan di Mei sih. Dua-duanya berarti ya. Berarti setiap IHSG turun itu jadi momen sedih ya. Kalau turun buntun ya kan biasanya kan misalkan turun 2 hari 3 hari terus ada set whale atau apa. Kalau turun buntun itu kan kayak bawaannya psikologis. Ya yang paling turunnya paling dalam sih emang ya Mei Juni ya, tengah tahun sekali, sama kemarin ya di Oktoberan sekali ya. Gitu. Oh itu iya sih. Betul. Oktober juga saya sedih karena jatuhnya tajam-tajam ya. Tajam-tajam. naik, tajam-tajam jatuhnya ya. Oke, itu dari Bro Filman. Kalau dari Pak Thomas, ada Pak? Mungkin yang ada 2 bulan yang sebenarnya membuat agak terpukul ya. 2 bulan terakhir sebenarnya kok. Bulan September dan bulan Oktober. Bulan September itu tuh awalnya saya adalah bulan yang benar-benar happy. Karena saat itu sampai pertengahan bulan saya ingat 1 bulan itu saya dapat plus 13%. Tetapi habis itu saham jagoan saya tumbang, jatuh. Jadi tinggal plus 1% kok. Jadi waktu itu portofolio ya secara total portofolio sempat return YTD-nya udah beggar. Akhirnya nggak jadi beggar. Merosot. Nah, di bulan Oktober ini juga menjadi bulan yang mungkin cukup menyedihkan lah untuk saya. Kenapa? Karena Oktober ini kan sebenarnya pesta diskonnya lumayan ya, IHSG ya. Cuma habis bensin bos saya. Jadi
bukan sedih karena portofolio turun, saya sih nggak terlalu memikirkan hal tersebut. Tetapi ketika banyak harga bagus, banyak barang bagus diberikan, sedihnya udah nggak punya dry powder lagi sih. Oh, Itu sih sedih. iya. Oh jadi ya bulan September itu berarti kurang lebih sama-sama Bro Filmon ya. Kayaknya semua orang sama sih bulan September juga. Ya porto saya juga ngalamin hal yang sama soalnya. Ya itu ya itu kan tadi ini ya apa namanya suka dan duka di tahun 2022 nih ya. Setelah kita melewati 1 tahun ini pasti ada dong pelajaran yang bisa kita petik ya dari perjalanan dari Januari sampai sekarang ini gitu. Kalau boleh di-share untuk pelajaran apa yang didapat tahun ini boleh dari Pak Thomas mungkin Pak, boleh Pak? Ya, mungkin lanjut cerita dari yang perjalanan bulan Februari kok. Jadi waktu itu kan saya dapat keuntungan yang terbilang besar ya dari saham vector listing itu. Sialnya adalah ketika dapat keuntungan besar, rumor yang bagus tuh tambah besar, tambah enak didengar di kuping. Jadi ada sih sebagian keuntungan saya balikin lagi, masuk lagi. Nah itu nggak jadi untung tuh di situ. Jadi ya sometimes kita tuh harus disiplin sebenarnya ya. Kalau memang kita tuh masuk story exitnya adalah angka sekian karena alasan yang sekian, ya sudah gitu harusnya nurut. Jangan terpancing dengan story lain yang membuat kita terbuai sih. Jadi harus lebih disiplin ya. Jadi mungkin itu yang menjadi pelajaran bagi saya ya, karena ya berkurang cuannya juga walaupun masih jauh lebih kecil ya daripada cuan yang saya realize, tapi ya andai uang itu diputar ke saham yang lain pasti akan menjadi lebih baik gitu. Oke. So harus lebih disiplin gitu. Harus ya? lebih disiplin. Jangan greedy gitu ya. Iya betul. Oke. Kalau dari Bro Filmon? Kalau dari saya pribadi sih, pelajaran yang paling berharga ya di sepanjang 2022 ini adalah kita jangan berharap gitu. Karena biasanya tuh di saham itu adalah setelah kita beli, kita berharap sahamnya naik. Tapi kalau misalnya turun, kita berharapnya naik juga. Jadi istilahnya terlalu berharap dari awalnya rencana trading plan kita adalah menjadi scalper, jadilah ke swing, jadilah ke investor, ujung-ujungnya jadi investor dan mencari teman-teman sesama investor. Jangan sampai seperti itu. Dan itu yang saya pelajari, di mana kita harus namanya reaktif. Gitu, reaktif di market itu dalam artian apa? Kita mesti jadi kayak bunglon. Kalau market lagi bearish, strateginya apa? Kalau market lagi bullish, strateginya apa? Jadi kita mesti bisa menyesuaikan diri terhadap situasi market yang ada. Jadi jangan istilahnya kayak, saya mau ada ilmunya tuh A, saya mesti pakai A terus. Tapi A ini lagi nggak works di market sekarang. Tapi kita nggak bisa adaptasi. Akhirnya ya udah floating loss terus atau apa. Oke. Jadi ngingetin satu quotes dari teman saya, jangan kalau marketnya naik jadi trader, kalau turun jadi investor gitu. Karena itu jadi bikin naik dikit jual, turun dikit dia price down terus gitu ya. Jadi habis itu modal kan lama-lama. Jadi investor. Jadi setor modal bukan pasar modal ya. Oke, mungkin buat pertanyaan terakhir nih. Tadi Bro Filmon bilang jangan terlalu berharap. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, harapan buat tahun depan, Bro. Ada dong kalau tahun depan ya. Boleh lah ya berharap. Boleh. Kira-kira kalau harapan buat tahun depan, buat diri sendiri, buat market gitu, atau buat ya perekonomian Indonesia gitu, apa Bro? Oke, kalau harapan untuk market adalah ya udah pasti ya ISG bullish gitu. Kalau bisa sentuh 7.000 atau 8.000. Udah kesentuh, sorry. Misalnya 8.000 atau nggak 10.000 lah. Biar supaya apa semuanya happy, nggak ada yang stres di stream dan sebagainya. Semua happy, profit, dan harapan kalau buat diri sendiri sih saya berharap lebih belajar lagi gitu ya dari market, belajar lebih banyak juga, dan untuk pertumbuhan growth portfolio sih, karena lebih utamain ke diri sendiri aja dulu, gimana bisa growth, baru utamain ke orang lain gitu. Kalau diri sendiri belum growth, gimana buat orang lain, istilahnya kayak gitu kan. Oke. Kalau buat Indonesia, harapan saya semoga pemilu tahun depan banyak sekali emiten-emiten yang diuntungkan sehingga saya bisa lebih banyak cuan. Oke, kalau dari Pak Thomas gimana nih Pak harapannya Pak? Ya harapan ya tentu harapan yang bagus ya. Jadi kalau untuk ke ISG ya tentu berharap ISG ya bullish gitu. Kalau tadi Bro Filemon ngomong 10.000, saya lagi hitung-hitung saya cuan berapa tahun depan nih kalau itu beneran ya. Nah, terus kalau untuk harapan ya tentu ke emiten-emiten yang saya pegang ya tetap bisa mempertahankan kinerja yang bagus dan memberikan return profit yang bagus juga untuk ke saya. Lalu juga harapan misal untuk komunitas Stockbit ya
tentu komunitas Stockbit di stream tambah rame, tambah asik untuk diskusinya, tambah banyak materi-materi berkualitas, tambah banyak penulis-penulis baru yang berkualitas. Yes, yang untuk perang konyol-konyol ya berkurang lah ya, semoga gitu. Dan debat-debat yang nggak perlu ya bisa berkurang. Semoga ya tahun 2023 ya menjadi tahun yang menyenangkan untuk investasi kita sih kok. Amin, Gitu. amin. Wah ini thank you banget Pak buat doanya juga nih ya buat Stockbit. Oke, itu dia teman-teman akhir dari perbincangan kita dengan Bro Filmon dan juga Pak Thomas gitu ya. Nah, thank you buat teman-teman juga penonton setia dari Stockbit Talk nih ya, udah 22 episode nonton. Semoga kita bisa ketemu lagi di tahun depan. Thank you juga buat Pak Thomas, Bro Thank you. Filmon Yeah. yang udah ngisi Stockbit Talk juga nih ya, udah beberapa episode nih. Semoga bisa ketemu lagi di tahun depan. Amin. Akhir kata, saya Hendriko Gani selaku investment analis dari Stockbit. Izin undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See you.